Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Chow Token lagi nih teman-teman ya. Karena memang beberapa hari ini teman-teman ya, Chow Token itu mengalami peristiwa yang cukup membuat para investor retail teman-teman ya itu bertanya-tanya teman-teman ya, kenapa harganya kok naik turun. Sempat di video Didi sebelumnya teman-teman ya, Didi itu juga sudah menjelaskan ya mengapa harga Chow itu turun teman. Nah kemarin ini ada beberapa yang menanyakan, Bang, bahas Chow lagi nih, kenapa harganya kok naik lagi setelah kemarin turun. Nah oke, untuk mengenai itu nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman ya, di video Didi sebelumnya juga sudah Didi jelaskan ya mengenai Chow ini ya, kenapa di tanggal 28 kemarin ada penurunan yang cukup signifikan ya untuk Chow Token teman. Karena memang ya penurunan tanggal 28 itu disebabkan karena adanya penjual dari pemilik wallet pertama yang menjual Chow secara bertahap, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Stephen Bravo ya. Di video Didi sebelumnya juga sudah Didi jelaskan mengenai hal itu ya, jadi kalian bisa tonton dulu jika belum menontonnya. Nah, yang terbaru juga sudah diinfokan juga ya mengenai peretasan di Team Finance teman ya, dimana liquidity Chow dan proyek-proyek kripto lainnya ya itu ditaruh di Team Finance ini teman. Nah, namun Team Finance ini terkena eksploitasi teman ya, atau peretasan atau hacker lah teman ya. Nah, kemarin teman ya, sempat tim Chow Community ini ya bertemu dengan Team Finance teman ya untuk berdiskusi untuk menemukan solusinya teman-teman. Nah oke, di sini dikutip dari wallstreetdocs.com teman ya, dimana retasan Chow ya atau mimpi pemburu semua detailnya. Jadi di wallstreetdocs.com ini teman ya, dia itu merinci semua kejadian mengenai peretasan Chow teman ya. Jadi memang akhir-akhir ini teman ya, Chow itu banyak dibicarakan karena memang terkena masalah peretasan ini teman. Dan kita ketahui yang terkena peretasan itu adalah Team Finance ya, sebuah platform DeFi yang digunakan berbagai proyek teman-teman ya untuk menguji likuiditas mereka termasuk Chow Token ini, namun mereka terkena hack teman-teman. Nah, korban peretasan ini teman-teman ya menyerang atau mencuri sebesar 15 juta US dollar teman ya untuk token likuiditas dari berbagai proyek ya pada 27 Oktober 2022, termasuk Chow ini juga kena cuy. Dimana ada beberapa likuiditas dari Tezuka ya, Chow dan Fake ya dicuri oleh peretas teman ya secara bersamaan lagi cuy. Jadi di sini Team Finance itu menjelaskan bahwa katanya itu dia itu telah mengaudit kontrak pintarnya ya, dan hal itu mendesak peretas itu menghubungi Team Finance teman ya untuk pembayaran hadiah cuy. Nah, karena eksploitasi tersebut atau hacker tersebut teman ya, itu tuh memungkinkan sebenarnya Chow itu sepenuhnya berada di tangan penyerang teman ya. Dan itu bukan sesuatu yang dapat dipulihkan teman tanpa kerjasama para peretas cuy. Bisa diartikan ya, jika memang peretas ini nggak mau membalikkan likuiditas Chow ya bisa aja gitu teman-teman ya. Karena memang likuiditasnya itu sudah berpindah tangan teman-teman. Nah di sini kan pasti banyak investor itu menanyakan, nah ini kesalahan siapa dong? Nah sebagian itu menyatakan ya bahwa ini tuh pure kesalahan dari Team Finance ya, jika dilihat dari sudut pandang kredibilitas teman-teman ya. Dan semenjak kejadian ini teman ya, Team Finance itu bisa dibilang kehilangan reputasinya atau kredibilitasnya teman ya sebagai platform DeFi teman-teman. Oke. Nah peretasan ini teman ya terjadi itu waktunya ya atau time-nya teman ya berbarengan dengan Elon Musk membeli Twitter teman. Nah menurutnya teman ya, dengan Elon Musk membeli Twitter ya, banyak para army dari Chow ini berspekulasi yang berlebihan teman dan mengait-ngaitkan Chow dengan si Kang Elon ini teman. Memang spekulasinya itu seperti itu ya, dan itu juga sudah pernah dibahas loh teman ya mengenai hubungan Chow dengan si Elon teman, meskipun dalam tanda kutip itu baru spekulasi cuy. Nah mungkin karena spekulasi yang cukup tinggi teman ya menghubung-hubungkan Chow dengan Elon ya, mungkin para peretas itu memanfaatkan hal ini teman ya untuk mengambil celah kesempatan ya. Oke, jadi setelah Chow itu terkena peretasan teman ya, pelaksana Chow teman ya, dia itu meninggalkan pesan di Etherscan nih teman ya. Nah pesan itu ditujukan kepada si peretas teman-teman, dimana ya pelaksana Chow itu membuat permintaan nih untuk memperbaiki masalah dengan memasangkan token dengan
DAI teman-teman ya, dan membakar kumpulan likuiditas. Jadi pesannya itu seperti ini: server yang terhormat, untuk mendukung desentralisasi, dapatkah kami memasangkan dengan DAI dan membakar LP ya? Terima kasih telah mempertimbangkan permintaan tersebut ya. Jadi ini pesan dari pelaksana COW ya untuk si peretas tersebut teman-teman. Nah setelah itu teman-teman ya, pengeksploitasian mengirim pesan di blockchain teman-teman ya, atau hacker itu membalas pesan dari pelaksana si COW ini teman-teman ya. Nah pesan tersebut teman-teman ya menyebutkan bahwa dirinya itu adalah white hat teman-teman ya. Jadi white hat ini adalah istilah panggilan hacker ya. Jadi ada black hat, ada white hat gitu teman-teman ya. Nah dia itu berkata, katanya dia itu akan mengembalikan likuiditas teman-teman ya, atau LP yang dicuri dengan imbalan hadiah untuk setiap proyek teman-teman ya. Jadi di sini tuh white hat bisa dibilang membuat penawaran ya. Gue akan ngembaliin likuiditas pool dari COW teman. Namun nantinya ya saya itu ingin mendapat imbalan hadiah ini untuk setiap proyeknya cuy, bisa dibilang begitu. Nah di sini teman ya, white hat itu juga menjelaskan katanya sampai saat ini ya tim keuangan atau tim finance teman ya belum berkomunikasi, dan bahwa perusahaan telah terlibat dalam perilaku yang mencurigakan. Nah ini nih yang menjadi pertanyaan ya, bahwa perusahaan telah terlibat dalam perilaku yang mencurigakan teman. Apakah ada oknum di tim finance ya yang menyebabkan tim finance itu bisa terkena hacker ini teman, atau bisa terkena eksploitasi ini cuy? Ini menjadi pertanyaan kita semua teman. Nah barusan ini adalah penjelasan dari pesan yang dikirimkan white hat ke pelaksana COW ini teman ya. Jadi pesannya seperti ini teman, jadi cukup panjang, gak usah diartikan ya, karena memang intinya seperti yang sudah dijelaskan tadi cuy. Setelah menanggapi pesan dari white hat ini teman, di sini pengembang COW itu menanggapi pesan tersebut melalui Etherscan lagi nih, dan dia mengatakan bahwa COW itu bersedia membayar hadiah dan white hat diterima di komunitas COW teman ya. Jadi bisa dibilang tuh yang tadinya jadi lawan sekarang jadi kawan cuy ya. Dimana pengembang COW itu memberitahukan bahwa dia itu bersedia untuk membayar hadiah teman ya kepada white hat, dan white hat itu diterima sebagai komunitas COW teman ya. Dan di sini teman ya, banyak pengikut COW ini berpikiran nih bahwa yang berbicara sebagai pengembang COW ini adalah si Ryoshi atau pendiri dari Shiba Inu cuy. Oke, dan ini adalah pesannya teman. Nah jadi kalau diterjemahkan pesannya seperti ini ya: terima kasih untuk white hat, saya adalah COW deployer teman ya. Dia itu menjelaskan di sini COW adalah token dan komunitas yang terdesentralisasi teman ya. Dan di sini COW deployer itu merekomendasikan ya untuk white hat ya. Katanya itu white hat itu harus mengubah DAI menjadi ETH ya, dan bla bla bla, masih banyak lagi ya. Jadi ini intinya rekomendasi dari COW deployer untuk si white hat teman ya. Dan di sini yang paling penting nih ada catatan nih, white hat dapat memutuskan jumlah hadiah yang adil yang mendukung pertumbuhan komunitas teman ya. Jadi artinya di sini teman ya, dana COW yang saat ini dimiliki white hat teman ya, white hat itu bisa memutuskan nih jumlah hadiah yang bisa dia ambil teman ya, sebelum nantinya likuiditas pool dari COW ini akan dikembalikan lagi teman. Oke, jadi intinya seperti itulah. Nah setelah pesan yang dikirim oleh developer dari COW ini teman ya, si white hat ini menjawab, atau si peretas ini menjawab. Dia itu mengatakan bahwa untuk keamanan dia hanya menggunakan blockchain untuk berbicara katanya teman. Dan dia di sini tuh melihat kepercayaan dalam proyek ya, bahwa benar COW ini adalah proyek benar-benar terdesentralisasi yang nggak ada pemiliknya ya, bahwa pemiliknya itu hanya komunitas ya. Dan menurutnya dia itu akan mulai memindahkan dana dan mengusulkan 4 opsi nih untuk proyek COW di sini ya. Kami meninggalkan pesan teman ya. Di sini teman ya, karena memang antara developer COW dan white hat ini sudah menyetujui kesepakatan teman ya. Akhirnya di sini white hat tuh memutuskan untuk mulai memindahkan dana teman. Namun di sini ya white hat tuh mengusulkan 4 opsi nih terhadap developer si COW ini teman ya. Nah, jadi pesannya itu seperti ini teman. Ya ini ada opsi 1, opsi 2, opsi 3 teman ya. Oke, dan pesan itu tuh bisa kita lihat di sini teman-teman, di etherscan.io teman ya. Ini kita klik to see list more ini teman. Nah ini kan masih kode, kumpulan kode nih. Kita UTF-8 teman. Nah ini nih pesannya teman ya. Nah ini. Nah akhirnya teman ya, pihak dari developer COW ini memilih option atau pilihan keempat nih teman ya, yang dimana pesan ini tuh ditulis oleh white hat teman. Kita copy dan kita translate ya, artinya itu apa, pilihan keempat.
Nah, untuk pilihan keempat ya, Chow beritahu Whitehead apa yang harus dilakukan ya. Intinya di sini Whitehead tuh menginginkan developer Chow untuk memberitahunya nih apa yang harus saya lakukan, teman-teman ya, karena kita sudah sepakat nih, intinya begitu. Dan akhirnya teman-teman ya, di sini Whitehead tuh meninggalkan pesan lagi dan mengatakan bahwa dana tersebut tuh aman, dan dia juga berbicara tentang membuat kontak yang aman karena ada orang lain yang mencoba menyamar sebagai dia ya. Jadi setelah developer Chow itu memilih option 4 ya, Whitehead itu mengirimkan pesan lagi, temennya. Dia mengatakan bahwa katanya itu dana itu aman, temen ya, dan dia itu mewarning ya si pengembang Chow bahwa karena ada orang lain yang mencoba menyamar sebagai dia ya. Jadi ini pesan warning untuk developer Chow, temen ya, harap hati-hati gitu, temen. Dan ini adalah pesannya cuy ya. Dan ini yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa pengembang Chow itu memilih opsi nomor 4, temen ya, yang dimana apa yang harus dilakukan Whitehead ya. Whitehead tuh meminta saran seperti itu, teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan pengembang Chow menghubungi peretas memilih opsi nomor 4, memberikan alamat dompet untuk menerima dana yang diretas, dan akhirnya mengucapkan selamat hari untuknya. Tak lama setelah token dikirim, pesannya adalah sebagai berikut. Jadi setelah Chow developer ini memilih option nomor 4, teman ya, Chow developer tuh memberikan alamat walletnya, teman ya, untuk menerima dana yang sudah diretas, teman ya, oleh Whitehead, teman ya. Oke, dan ini pesannya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita artikan bahasa Indonesia seperti ini ya, Chow developer menerima pilihan 4 ya. Chow developer meminta Whitehead untuk mengirimkan daya dikurangi hadiah dan semua token proyek Chow ke alamat yang sama seperti sebelumnya, lock liquidity alamatnya ini ya. Katanya Chow developer akan mengkonfirmasi alamat ini dengan mengirimkan transaksi di blockchain ke alamat ini. Semoga harimu menyenangkan ya. Jadi ini pesan yang dikirim dari Chow developer ke Whitehead atau si peretas tersebut, teman. Nah, dan akhirnya teman ya, karena memang sudah dapat titik terang ya persetujuan, teman ya, akhirnya semua aset itu telah dipulihkan, teman ya, dan peretas Whitehead mengembalikan semuanya, dan Whitehead ini hanya mengambil 10% dari likuiditas Chow ya untuk imbalan atau hadiah yang sudah disepakati di atas tadi, teman. Oke. Dan menurut community Chow, teman ya, hari-hari ini tuh adalah perjalanan yang sangat luar biasa bagi komunitas Chow, teman ya. Jadi itu tadi, teman ya, mengenai apa yang terjadi di Chow token akhir-akhir ini dan menyebabkan harga Chow token tuh sempat naik lagi kemarin, teman ya, karena memang likuiditas dari Chow itu dikembalikan oleh hacker ini atau Whitehead ini, teman. Jadi cukup seru, teman ya. Mengenai Chow token ini cuy. Oke, jadi ini sudah menjawab ya pertanyaan dari teman-teman ya, kenapa kemarin harganya turun terus kok naik lagi gitu, teman. Jadi alasannya yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi, teman. Oke, so bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.